Sobat KS, selamat datang kembali di channelku. Dan hari ini kita bersama Pak Eka, pemilik warung Pak Ejik yang ada online. Pak Ejik ya. Dan hari ini kita juga ada Bayu, si Bang Bayu Sudarmayasa. Kalau mau lihat YouTube-nya boleh di deskripsi. Jadi hari ini kita akan mencoba beberapa jenis makanan yang dijual oleh Pak Eka, yaitu di dapur Pak Ejik. Kalian harus cek Instagramnya supaya lebih tahu detail makanan yang dijual dan apa saja dan harganya. Semuanya ada di situ. Benar nggak Pak Eka ya? Benar, siap. Oke. Nah, hari ini kita akan mencoba yang pertama ada dua jenis ayam. Hari ini kita akan mencoba yang pertama ada ayam panggang. Ini panggang lalu nih, ada ayam betutu. Nah, Pak Eka tadi cerita ini harganya ini per porsi sekitar 20.000, yang mana kalau menurut saya sendiri melihat seperti ini sangat worth it banget. Ya. Dan selain ini juga nanti ada rice box, ya Pak ya. Ya. Dan menunya sama tapi ada sayur dan lain-lainnya. Dan itu pun harganya lebih murah ternyata Bayu, 13.000. Worth it banget Pak, sih. kurma Pak 5 box. Buat saya. Oke, mungkin sebelum kita coba makanan mau nanya dulu ke Pak Eka nih. Nah, kalian perlu tahu Pak Eka memang basicnya di food and beverage. Yes. Jadi ini adalah hal yang sudah biasa beliau lihat di event atau di mana-mana. Cuman kali ini beliau membuka usaha sendirinya secara online. Kamu bisa order secara online. Nah, Pak Eka, dari kapan ini mulai dijualnya? Ini kita dari Maret ya. Kita Maret kita udah mulai ini karena dari awal kita udah tahu ya basic daripada ingredient sambal ya. Kalau betutu itu apa racikannya, apa bumbu yang dipakai kita udah tahu. Karena memang saya dari keturunan ya, ibu memang buka kafe juga, terus semua saudara buka kafe. Nah, jadi dari darah daging masakan Bali itu kita udah tahu. Oke, berarti bisa dibilang ini masakan Nusantara ya? Masakan Nusantara. Jadi asli Ini Indonesia lokal. dan Bali, lokal. Ini ada ayam betutu. Ini ayam betutu lokal Bali. Ya. Yang ini? Nah, ini kombinasi karena sambalnya kita pakai sambal khas Lombok. Khas Lombok. Ya, karena semua dari terasinya kita pakai khas Lombok juga. Jadi makanya kita punya ada dua level sambal. Level 1, level 2. Kalau yang suka pedas itu ambil level 1. Nah, ini kalau sambal Lombok ini kan biasanya nih yang ciri khasnya banget kan terasinya, Pak. Betul. Jadi Bapak tinggal di Bali nih. Ya. Terasi Lomboknya gimana nih? Saya memang lahir di Lombok. Saya lahir di Lombok, dari saudara-saudara banyak di Lombok. Nah, banyak saya datangin dari Lombok ke sini. Siap. Dalam bentuk packaging. Oke, dan berarti sambal untuk ayam panggang ada dua level Pak ya, level 1 dan level 2. Ya. Jadi ini kebalik ya Bayu? Bukan Betul. angkanya lebih tinggi tapi lebih pedas nggak? Ini yang pertama itu juara. Jadi Ini berarti nggak satu paling pedas. Ini ya. Ini Cocok nih. ini saya berarti. Oke deh, supaya nggak berlama-lama, supaya temen nggak penasaran, kita hari ini akan coba pertama dari ayam panggang. Bayu, silakan coba dulu. Sebetulnya saya lebih tua, tapi Bayu coba duluan karena kita melihat ukuran badan. Tidak bisa. Giliran makan itu tidak dihitung dari mana lebih tua mana lebih muda. Ukuran badan nih. Oke, saya juga akan join. Nah, Oke, jadi kita belah dulu ya. kita bola dulu. pegang. Jadi kalian nggak perlu khawatir ya, karena Pak Eka memang basicnya di makanan, memang darah dagingnya dari keluarga pembuat makanan dan minuman. Jadi saya rasa mengenai standar keamanan, hygiene itu sudah terjamin. Jadi kalian nggak perlu ragu tentang itu. Yang perlu kalian tahu adalah seperti apakah rasanya. Tapi tar dulu memang. Hah? Ini kalau misalnya nih aku suka nih makanannya nih. Di rumah nih aku habis spa gitu kan, habis bermalas-malasan lagi males saya pergi, tapi aku pengen makan. Gimana nih? Gimana nih, Pak? Ini aman sih. Aman karena ini tidak mengandung bahan-bahan pengawet ya. Nah, makanya ini semua bahannya fresh. Jadi tidak akan berbahaya bagi perut. Karena ini pedasnya pakai cabai, tidak pakai pepper. Ya, pedasnya pakai cabai. Jadi kalau istilahnya kalau kita tuh mengangah ya, nggak mengangah gitu. Ya, jadi pedasnya itu terasa, bukan akan menyerang tenggorokan, bukan akan. Jadi Pak, ada loh pedas yang nggak nyerang tenggorokan sama bibir, yang nyerang hati loh, Pak. Oh, itu dari pedasnya komen tetangga. fitnah. Tapi kalau saya malas keluar bisa kirim nggak nih, Pak? bisa, Kan ada online. bisa. Jadi Bapak nanti- daerah Jimbaran, Jimbaran sama Ungasan kita free ongkos kirim. Free ongkos kirim. Ada minimumnya. Pak? Minimum orderan 50.000. Oke, 50.000 dikirim gratis. Kalau di luar itu baru ada charge lain. Ada. Tapi ini ada Kita di Gojek menyesuaikan. nggak? Ada di Gojek atau? Nggak ada. Belum terplanning lah ya. Berarti menyusul ya? Menyusul. Harus ada nih supaya lebih orang-orang yang jauh bisa coba. Maksudnya ini kan
untuk lokal ya, maksudnya untuk produk lokal kita perlu publishnya lebih luas lagi nih. Circle-nya harus lebih gede lagi nih. Besok di Gojek ya kan, GrabFood. Pokoknya di mana-mana lah. Besok kalau kita baliho Pak, di jalan-jalan utama di Bali baliho Pak, baliho gitu. Oke deh Bayu. Ya, silakan. Oke ya. Oke, saya yang ini nih yang sambal. Saya nggak khawatir kalau pedas. Bisa aja ya bibirnya memaksakan, tapi perut kadang nggak mau. Pedasnya langsung gigit nggak Bayu? Atau pelan-pelan tapi ntar dia menggigit? Coba dirasain. Karena apa ya? Dari kalau nyari pedas tuh ya sebenarnya dari minyak aja tuh udah ketara loh. Ini kan ada minyaknya nih. Minyak di sambal itu tuh adalah waktu pas nyentuh lidah tuh udah langsung pedasnya. Tapi bener loh ini. Beda memang pedas-pedas yang cabai dengan pedas-pedas yang ada peppernya ya. Jadi pedas tapi nyaman gitu. Ya. Gimana jelasnya susah ya. Jadi nggak ada rasa kayak ini terasi Lombok sih yang bikin ciri khas. Karena apa? Karena kebiasaan kalau kita di sini beli terasi yang di pasaran ya, yang pasaran yang di sini itu banyak mengandung pewarna. Oh gitu Pak? Ya, karena ya pengalaman kita pasti ada aja warna yang tersisa di wajan atau di apa. Tapi kalau Lombok itu yakin. Maksudnya tadi ya itu soalnya dari rasa ya, mungkin karena itu yang bikin ciri khasnya tuh. Karena saya juga ada keluarga di Lombok juga. Kalau pas saya main ke sana, saya kan beli warung-warung yang maksudnya pinggir-pinggir jalan gitu juga rasa terasi ini nih kayak familiar banget gitu loh. Kalau di Lombok. Jadi kalau di sini kita kan ngelihatnya nih kalau cuma kalau kita cuma tes kayak gini ini langsung ketara, ini terasi Lombok nih. Karena ciri khasnya Lombok tuh pertama sih dia punya aroma khas. Kalau terasi Lombok. Kedua pasti rasa. Yang ketiga warna. Betul. Ya, betul. Warnanya tuh agak gelap dia ya. Betul. Ya. Karena kalau terasi Lombok beda dengan terasi yang di pasaran ya. Kalau terasi Lombok itu 1/10-nya dibanding terasi biasa, itu sudah luar biasa enaknya. Jadi anggaplah perbandingan 1/10 pakai terasi Lombok, bandingkan dengan terasi yang pasaran, itu akan dari segi taste jauh lebih nikmat yang. Pakai dikit aja udah berasa dong. Pakai dikit aja udah terasa. Tapi ini kalau dari ilmu daging, baru. Kalau dari daging menurut Bayu gimana? Kalau daging, kalau saya memang kebetulan suka daging itu nggak terlalu kering. Ya, jadi ini menurut saya pas karena kalau terlalu kering kadang-kadang apa ya Pak ya? Kalau saya sih agak alot ya Pak ya. Betul. Cuma kalau ini di luarnya kering tapi dalamnya basah. Ini ilmu masaknya udah tingkat tinggi. Udah tingkat tinggi dah level masaknya. Ini karena kita nice. Itu nggak bohong lah ya. Di samping itu dari segi kita bakar ya. Bakarnya itu kalau bakarnya apinya terlalu besar, dia akan gosong di luar tapi mentah di dalam. Jadi harus kita slumping. Berarti prosesnya panjang ini ya teman-teman. Satu yang sangat penting. Sabar. Tapi dengan harga 20.000 dengan perjuangan seperti itu kayaknya emang worth it banget sih. Worth it. Worth it bagi pembeli. Nah, tapi namanya memulai usaha Pak ya, namanya kita memulai usaha, ya kerja keras itu kan nggak mesti sekarang kita kerja keras terus hasilnya tiba-tiba hari ini kan nggak juga. Tapi rasa yang membuktikan. Rasa. Jadi teman-teman harus coba ya. Rasa tidak bohong. Tidak bohong. Nanti detail kontak dan di Instagram ada di deskripsi, kalian bisa kunjungi. Yes. Oke, Bayu berarti kalau menurut Bayu dari 1 sampai 10 ayam panggang gimana? Pertama saya suka pedas. Ya. Kedua terasi Lombok emang favorit saya. Yang ketiga tekstur dagingnya emang sesuai keinginan. Kering di luar, basah di dalam. Kering di luar, basah di dalam. Jadi gimana? Jadi 9. Kalau saya 9, 1 sampai 10 ya. 9. Kalau saya untuk ini 9. Kalau saya dari segi kesan pas baru nyampe lidah lah. 10. Karena maksudnya dari segi kalau saya lihatnya kenyamanan ya. Masuk itu langsung oke nggak gitu. Walaupun pedas tapi alami nggak gitu. Padahal sebenarnya seukuran belimang, maksudnya belimang itu bukan karena kan saya penyuka pedas yang gimana cuma sama ini kan makanan kategorinya pedas nih. Ya, beli komang masih nyaman dong ya, masih nyaman. Walaupun level 1 ya. Level 1 kalau itu kan dari segi pedas kan. Tapi kalau dari segi kayak ingredient, nah itu biasanya kerasa tuh kalau yang bumbunya terlalu banyak.
campuran apa gitu, kayak tadi Bapak bilang ada peppersnya itu beda rasanya. Tapi ini aman lah. Ini aman. Untuk perut kayaknya masih aman. Masih aman. Blimang tenang, ada level 2. Nanti kalau Blimang order, Blimang bisa pilih level ya. Nanti melalui saya ke Pak Eka. Jadi saya calonnya. Oke. Siap. Oke, berarti dari segi ini Bayu suka jadi nilainya 9. Kalau saya dari daging sama Bayu 9. Jadi enak digigit. Jadi nggak yang susah gitu. Jadi kayak memang udah gampang aja langsung digigit. Ini untuk saya deh. Enggak boleh. Ambil. Dah. Pakai ini enak pakai. Oke, thank you. Meka 8. Taman Gria. Taman Gria 8. Siap. Free ongkos kirim ya. Oke, teman-teman, yang kedua kita akan mencoba ayam betutu. Nah, Pak Eka, dari beda proses pembuatan nih. Ini kan direbus ya atau dikukus? Dikukus. Kalau ini memang benar-benar dari awal langsung dipanggang. Ya. Jadi nggak ada proses kukusnya. Oh, nggak ada. Kalau ini langsung dikukus. Berarti dari tekstur pasti beda kan, Bang? Beda. Kalau ini lembut, ini agak ada perjuangan keringnya. Ada kering-kering basah ya. Kalau ini lembut. Lembut banget. Dan ini sayur ini Pak Eka. Ini kan daun singkong ya. Ini memang selalu ada ya. Saya lihat di mana-mana ayam betutu selalu ada ini. Identik banget. Kalau ayam betutu kan khas Bali, benar-benar khas dari Bali ya. Nah, jadi kombinasi antara ayam dengan daun singkong itu bagus, dia mengikat dia. Ini udah dari generasi ke generasi Pak ya. Seperti ini ya. Tapi dari sisi selain itu ada makanannya nggak Pak? Kayak biar apa gitu? Makanya saya kombinasikan dengan ayam betutu rice box saya punya. Saya kombinasikan dengan sayur ya. Sayur dengan sambal mata sama kacang. Itu akan lebih sesuai, nyaman dia. Kalau dicampur dengan nasi, dia akan lebih nyaman. Oke. Oh iya Bayu, bagi yang nggak suka pedas ya, maksudnya nggak terlalu kuat pedas ya. Harusnya ini memang langsung makan dengan nasinya ya. Karena kita langsung lauk aja ya. Tapi itu oke, nanti ada nasi. Iya, nasi. Nanti kita bedain, ada nasi box. Oke Bayu, silakan kita coba dari segi ayamnya nih. Ini kan pakai daun singkong ya? Ya. Ganti pakai daun pisang nggak bisa? Daun pisang pakai bungkusnya. Jadi nggak bisa. Pisang. Pakai bungkusnya bisa. Nggak bisa ya? Oke Bayu, silakan Bayu. Blimang duluan dah. Ini kan udah duluan. Boleh deh. Nah, ini teksturnya lembut. Iya. Gampang banget dari Ini gampang banget lepasnya. Antara tulang sama dagingnya daging ini akan dilepas sendiri. Iya loh teman-teman, ini gampang banget loh. Ditarik bentar aja udah lepas ya. Silakan, Bayu. Ini segampang itu yang lepasin daging sama tulangnya ya? Ya, karena kita ini kita kukus berapa lama? Kita 2 jam. 2 jam Bayu. Ya. Bayangin berapa 2 jam dengan api yang kecil. Api kecil. Minimal 2 jam. Masakan lokal ini membutuhkan kesabaran. Jadi gitu ya guys ya. Yang kalian mesen minta mau makan detik ini juga ada di piring kalian seinstan tuh, tolong. Local food kalau kalian mencari rasa terbaik itu butuh kesabaran loh ya. Ini butuh 2 jam. Ini butuh berapa jam, Pak? Itu sekitar ya 45 menit. 45 ya, oke. Yang ini lumayan cepat. Ini. Jadi sistemnya nanti kalian misalnya mau makan siang ya kasih waktu, kasih jeda lah berapa jamnya kalian pesan biar bisa di-prepare. Soalnya kita biasanya H-1. Ya, karena kita benar-benar prepare well ya. Kalau prepare keburu-buru itu hasilnya nggak maksimal. Tuh, ingat itu ya. Kalau yang jual kualitas tuh begitu. Ini jadi memang walaupun 1 hari sebelumnya tapi kan well prepare gitu. Bayu keburu habis yuk. Hah? Wah, sudah ya. Saya Oke. Pak Eka ini Hanes nih Pak Eka. Nih. Dari tadi Hanes. Dari bumbu ini memang oke sih. Maksudnya ngeresep dan khas banget gitu. Oke, Pak Eka juga coba. Tuh. Kalian tuh kalau mau lihat lebih dekat, kalau dagingnya saya suka banget. Tapi ini bumbunya sama kan Pak Eka? Sama. Ini kita daun singkong itu kita jadiin satu pas bungkus. Itu ditumpuk sama si ayam. Ini kalau yang suka pedas, saya prepare memang yang sudah pedas hari ini untuk ayam betutu dan semuanya. Tapi ini udah pedas Pak Eka? Ini sudah pedas. Tapi masih masuk saya ya? yang nggak terlalu kuat pedas sih masih oke sih. Masih masuk ya? Masuk. Bayangin ini 20.000 kan Yul? Iya. Kalau saya ya pribadi, saya bisa makan 2 kali sih. Pagi dan malam, siangnya beda lagi. Oke. Daerah ini Pak,
daerah Unggasan, Pak. Berapa box nggak, Pak? Unggasan 10 box bisa. Tapi isi bumbunya sendiri dengan proses 2 jam itu ya masuk ke daging ya. Iya, karena iya loh, ini sampai dalam loh lihat. Iya kan? Soalnya kadang-kadang kan yang masak itu cuma kulit bagian luarnya yang berasa. betul. Nanti kadang-kadang di daging bagian dalamnya masih agak hambar. Ya, Pak. Karena Pak beberapa kali sempat makan ayam betutu, Pak. Jadi nemu-nemu case yang model begitu. Jadi pas kita makan luarnya berapa di kulit itu berasa, Pak. Tapi dagingnya agak hambar gitu. Ya. Ini sampai daging ini benar-benar cuma dikukus gitu aja, Pak. Apa? Karena memang ada kesalahan yang terjadi kalau memang di dalam dagingnya itu tidak kerasa. Karena satu mungkin keburu-buru buatnya, apinya terlalu besar. Nah jadi daging tekstur dagingnya itu tidak dimasuki sama bumbu-bumbunya. Jadi kita awalnya nih ngolah ngeracik bumbunya sekalian dagingnya itu kita aduk dulu, lalu kita biarkan sekitar 30 menit. Diam didinginin gitu. Didinginin dulu, tapi tidak masuk kulkas ya. Itu kita diamkan dulu, baru kita bungkus. Nah bungkusnya kalau dulu tradisional kan pakai dia upih namanya. Oh si upih ya. Yang kayak daun yang buat bungkus dodol itu bukan? Betul itu. Tapi sekarang saya pakai aluminium foil. Oh lebih udah modern dong ya. Modern. Jadi kita kombinasikan antara modern dengan tradisional. Ya new normal. Ini normal arahnya ya. Tapi hampir habis loh. Ini enak banget loh, Pak. Serius, Pak. Ini si daun singkong belum kerasa sih. Maksudnya belum keluar. Tapi ini bumbunya pas banget loh, Bayu. Saya kan bikin bumbunya itu harus kita kombinasikan antara istilah Balinya bungkilan. Nah, bungkilan itu antara kunyit, jahe, isen ya, istilah Balinya itu. Nah, jadi terus campurannya kayak bawang putih, bawang merah itu harus memang terstruktur dia. Tidak kita naruh terus tidak akan jadi seperti ini. Jadi sudah ada ya bumbu genapnya itu sudah ada takarannya. Ini segini, ini harusnya segini. Baru dia mau nyentuh yang rasa seperti ini. Bayu langsung nilai aja. Pak, saya duluan. Ini 10. Iya. Ini 10. Apapun itu ini 10. Karena nih bumbunya bener-bener, kan saya dari kampung juga ya, dari Kintamani ya. Kalau di kampung Kintamani kan bisa bumbu strong gini kan. Ini pas banget. Bahkan ini ingat sama kampung. Kalau ini lebih modern dia, tapi ini oke juga. Saya kalau makan ini bener saya ingat sama nasi loh. Nasi juga. Saya kalau makan ini saya ingat nasi loh. Apalagi kalau udah bumbunya udah strong, ayamnya udah enak gitu, kayak ya namanya juga gimana ya orang Indo ya. Kadang-kadang saya bikin mie pun kadang-kadang pakai nasi. Oke. Kalau menurut Bayu gimana? Ini 10 juga. 1/10. Ini seukuran betutu yang diolah dengan cara modern. Tapi taste, karena kan saya pernah ngerasain, pernah nyicipin yang benar-benar masak tradisional yang sehari semalam itu loh, Pak. Sehari semalam untuk bikin 1 ekor ayam betutu itu yang diungkep, yang ditanam yang disekam pakai ini padi itu. Ini mungkin tidak mirip rasanya, maksudnya mungkin tidak sama di daerah sama, tapi mendekati gitu loh dengan modern yang dimasaknya lebih cepat ya, Pak ya. Udah 2 jam, bumbunya juga udah terstruktur kayak tadi dibilang. Sama yang tradisional yang dibikin satu hari 1 malam tuh, jadi yang mendekati udah hampir sama gitu loh, Tapi kalau misalnya ini udah oke banget sih. Saya stick dengan ini. Yes. Bumbunya udah oke banget. Untuk pertahankan bumbu ini. Sip. Jadi bagi teman-teman yang suka dengan makanan yang lebih kering atau ayam lebih kering bisa beli ayam panggang. Kalau suka yang lembut-lembut, yang lebih nyaman, maksudnya langsung enak ngunyahnya lah ya. Ayam betutu. Bisa potong. Ya buat teman-teman juga yang lagi misalnya kalian bukan tinggal di daerah Bali nih. Pas kalian liburan ke Bali, kalau emang kalian pengen nyoba, kalian juga bisa. Jadi kontaknya Pak Eka di description. Kalian bisa cek di sana juga. Kalau emang pas kalian ke Bali, saya kan kadang-kadang di beberapa video kita review juga kan kita ada beberapa nih nge-review makanan lokal, terus memang makanan yang memang sudah ada brandnya gitu. Jadi yang untuk lokal food yang kalian dari luar, kalian wisata ke Bali, kan nggak cuma alamnya, ada wisata kuliner juga kan. Tapi emang makanan di Bali itu di luar juga cukup famous loh, kayak sambal mata, itu memang orang luar suka. Tapi harus coba. Percaya Blimang. Saya pernah nyobain masakan Bali di daerah luar.
Tapi kenapa kok taste-nya tidak seperti di Bali? Apakah karena bumbunya? Karena kan kayak di Lombok, contoh di Lombok ya. Mungkin nggak tahu geografisnya apa. Cabai yang di Lombok sama cabai yang saya beli di sini itu hampir 2 kali lipatnya lebih pedas loh. Mungkin nggak tahu tanahnya ya Pak ya. Strukturnya juga. Itu mempengaruhi juga loh. Tapi yang masak juga ngaruh loh. Nah, itu beda garis tangan, beda rasa Bos. Jadi kalau kalian mau persis seperti apa yang kita rasakan, harus order di Pak Eka. Oke, teman-teman, itu adalah 2 menu pertama yang kita coba. Ada ayam panggang, ada ayam betutu. Kalau kalian penasaran silahkan coba. Nah, selanjutnya kita akan mencoba rice box yang mana lauknya juga sama, cuma ada tambahan lainnya. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Oke teman-teman, tadi kita udah mencoba 2 ya Bayu ya. Ada ayam panggang, ayam betutu. Dan nilainya juga sudah oke banget, kalian boleh coba. Nah, yang selanjutnya kita akan mencoba 2 rice box. Nah, ini bagi teman-teman yang nggak mau ribet ya. Jadi order, bayar, datang makan. Nggak perlu masak nasi lagi. Kalian bisa order rice box dari Pak Eka. Kunjungi Instagram mereka. Nah, yang pertama sama, yang kedua juga sama menunya yang seperti tadi Pak Eka ya. Lauknya ada ayam panggang, ada ayam betutu. Nah, lebihnya di sini adalah ada bumbu apa namanya nih Pak Eka? Sambal mata. Sambal mata. Nah, ini yang paling terkenal nih yang sampai luar Bali ya, bahkan sampai luar negeri loh ini. Indomie aja pengen ngeluarin. Nah, ini asli bumbu Bali Pak Eka ya? Iya, betul. Lalu ada kacangnya, ini kacangnya beda nih. Ini kacangnya beda. Kalau kenapa kita bikin beda? Karena kalau ayam panggang itu lebih jos, dia pakai kacang goreng, ya. Sama kacang mentik gitu ya setelah di Bali ya, sama saur serondeng. Ya. Saur itu kalau kalian nggak tahu itu kelapa yang diparut ya Pak ya, digoreng. Lalu yang ininya Pak ayam. Kalau ini kacangnya kita pakai kacang Jawa ya, yang besar yang itu karena dia kombinasi antara betutu dengan kacang ini dia lebih sesuai secara umum ya teman-teman. Tapi nah ini Pak Eka kalau seandainya teman-teman request nih, Pak Eka saya mau dong 2 kacangnya diisi gitu, boleh? Boleh. Nah, jadi aman ya, jadi nggak harus ya. Tapi kalau saya lihat ini sayurnya sama Pak Eka ya. Sayurnya sama. Kacang, sayur apa namanya? Ini namanya kita sayur jejeruk. Nah, itu di Bali nggak ada selain di dapur Pak Ejik. Oh, ini spesial. Kreasinya Pak Eka dong? Kreasinya saya. Oh, itu kalian harus tahu itu. Belum ada di luar jadi kalian nggak pernah makan. Kalau kalian udah order baru pernah makan. Jeruk tuh berarti jeruk bahannya? Jeruk itu bahan dasar buatan ininya ya. Sausnya itu, bumbunya itu dari kelapa. Ya. Kelapa itu ambil yang kental-kentalnya. Ya, lalu dikasih santan ya, bukan? Santan. Oh, santannya. Nah, kita bikin santan dulu, terus ambil yang kental-kental, baru kita rebus, baru kita panaskan dengan bumbu. Itu lama, sekitar hampir 2 jam. Biar dia benar-benar mengental. Panjang juga prosesnya. Jadi sausnya seperti itu. Matangnya barengan sama betutu. Jadi si bumbu jejeruknya matang, ayam betutunya matang. Nah, makanya kita bikin barengan tuh. Kita ngerebus betutu, kita bikin bumbu untuk saya di. Melihat tadi jamnya yang panjang nih Pak Eka. Pak Eka ada yang bantu nggak bikin? Atau sendiri bisa? Kalau anak-anak bisa bantu. Dia bantu. Biasanya istri yang bantu kalau dia libur. Oke, berarti sendiri bisa lah ya. Sendiri bisa. Tapi sambil nyanyi enggak? Sambil kita dengerin lagu. Nah, teman-teman kita akan langsung coba makanannya. Bayu, silakan pertama ayam panggang. Ya, dengan campuran nasi yang seperti yang Bayu harapkan. Kita nasi juga. Gini aja. Kita switch saja. Sekarang Beli Bang cobain yang betutu, aku cobain yang ini. Ya. Yang bakar. Kan ayam kita udah tahu ya. Kita ayamnya. Kan nasinya sama nih sama sayurnya. Oke, saya coba. Nasinya gimana? Kita review nasi. Duh, sambal mentahnya dulu deh. Tapi kalau makan gini emang harus di-mix semuanya gitu nggak sih? Iya, biasanya tergantung orangnya. Kalau mau rasain satu-satu dulu. Udah semua satu-satu baru campur. Kalau saya suka ini ambil nasi, ambil betutu, ambil sayur, campur di mulut. Ini mix gitu. Tapi ini makan pakai tangan langsung enak dong ini ya. Lebih bagus pakai tangan sih sebenarnya ya. Enakan pakai tangan langsung sih. Oke, saya cobain jeruknya deh. Kalau sambal mentahnya udah pasti dong. Sambal mentah tuh pedasnya itu fresh, strong. Cuma kalau untuk saya emang suka, saya pun kalau misalnya beli sate gitu kadang saya emang cari bawang irisnya itu loh.
Freshnya si bawang dapat. Saya tadi waktu ngelihat tampilannya si sayur jejeruk ini, saya kepikiran tuh rasanya tuh mirip sama urap. Ternyata beda. Beda jauh. Itu kayak ini dari tadi ngeliatin. Ini di Bali kalian nggak akan nemuin yang sayur kayak gini. Ini menu dari mana sih Pak? Nah ini saya kombinasi, memang dari keturunan. Dari saya kan seperti saya bilang di video awal itu dari ibu, dari kakak, dari turun ke saya dan semuanya. Ini memang kita ingredient keluarga. Oke, berarti punya secret recipe ya. Oke, Dimang. Tadi barusan aku udah nyoba sayur jeruknya. Kalau ayamnya tadi masih sama seperti yang tadi dengan sambelnya. Terus nyoba ngecombine si serundeng sama kacang sama sambal matah. Ini emang kayak lauk makan siang paling top sih aku bilang. Kadang siang-siang tuh udah segernya bawang dapet, pedesnya iya. Namanya kalau siang-siang kita udah kepikiran makan pedas-pedas enak nih gitu loh. Ini nih kayak udah pas banget. Sama satu lagi si sayur jejeruk ini loh. Si sayur jejeruk ini nih ada, kalau saya ceritain ya di sini, ini ada, saya jelasin dikit. Ini ada kacang panjang, ada toge, ada si kecipir. Nah, kecipir ada yang nggak tahu nggak, yang mirip parir loh, yang agak panjang-panjang itu. Nah, itu item sayurnya itu Pak. Betul. Ya, jadi ada toge, ada kacang panjang, terus ada kecipir, baru nanti sama si kuah santan tadi. Tapi si kuah santannya best ya. Dan mau habis. Ini top banget loh, serius. Ini memang kita harus kentalkan dulu dia biar bisa menyatu sama ini, sama si sayur. Kalau dia nggak kental, dia hanyut, rasanya itu hanyut. Oke, berarti karena dia kental gitu sama si sayurnya itu jadi lengket gitu Pak ya. Jadi terasa dia. Iya. Top sih Pak. Ini kalau kombinasi ayam, sayur, kacang, ini udah paket komplit di dalam satu kotak aja sih. 13.000 saja. 13.000. Karena bisa lihat nih loh, dagingnya lo sebanyak ini. Kalau saya ini bisa makan 2 kali di rumah. Nah, maksudnya lauknya. Terus packagingnya juga oke, 13.000 porsi. Saya dengan nafsu makan yang sangat besar ini, porsi ini lumayan sih. Kalau saya lihat buat ngefullin tangki ya, ngenyakin perut, ini udah pas. Tapi ini serius nih, worth it banget sih 13.000 kayak gini loh. Saya mikirin ayamnya sih. Ayamnya harus banyak ini. Tapi ini memang standar Pak ya? Memang standar. Memang standar campurannya. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Ada jejeruk, ada kacang, sambal matah. Bisa lihat di video ini jumlah porsinya. Bisa di. Jadi kita juga open PO untuk ada teman-teman yang ulang tahun, ada meeting ya. Jadi ada kita bisa kirim ya. Kalau Denpasar free ongkos kirim, kita bisa kirim 15 box. Daerah Denpasar. Free ongkos kirim ya. Free ongkos kirim 15 box ya. Apapun Pak, ayam panggang ataupun ya terutama si rice box. Kalau ayam panggang kan kita punya yang porsi besar ya, porsi 1 ekor. Oh ya, 1 ekor ayam. Iya benar. Itu kalau 2 ekor aja kita bisa free ongkos kirim. Kita juga ada masakan-masakan yang lain kayak masakan Bali, kayak megibung, sate, itu semua. Oh, penyajiannya yang beda. Ya, nanti kalian bisa lihat di IG kita, di Instagramnya. Di situ kita komplit. Untuk referensi gambar, kalian kalau misalnya megibung tuh yang mana ya, terus yang betul-betul yang satu ukuran tuh yang sampai mana, nanti detailnya kalian bisa cek di Instagram. Megibung itu kalau internasionalnya family style ya? Family style, kalau kalian enggak harus awam itu. Kalau family style itu dia lebih ke ini kan, ke satu porsi satu piring. Kalau ini megibung dia campur ya. Satu piring itu campuran beberapa item itu masuk di sana. Nah, menunya menu megibungnya Pak Eka sendiri yang itu untuk berapa packs tuh? Itu kalau untuk kita ada dua ukuran ya. Kalau untuk 4 pack itu yang 100.000, untuk 6 pack 150.000. 6 pack 150 bro. Itu tapi belum termasuk nasi. Ya maksudnya itu 6 pack ya, porsinya Bayu sendiri itu. Ya banget dong. Itu ada lawarnya, ada lawar 3 jenis, ada lawar merah, lawar barak kita sebut di Bali. Lawar barak, lawar belimbing,
sama kecai sama kemangi. Ini kecai sama kemangi tidak ada, saya lihat di Bali tidak ada yang bikin, ya. Itu jadi racikan keluarga juga, ya. Jadi itu luar biasa enak. Kecai kemangi itu maksudnya dilawar, Pak? Ya, kecai dicampur sama kemangi itu dilawar, kasih daging. Kalau babi ya babi, kalau ayam ya ayam. Jadi kita campur. Oke, Pak. Itu rasanya. Okay. Ini kalau saya pribadi ini sangat worth it, Pak. 13.000 dengan porsi seperti ini. Kalau Bayu gimana? Dari segi harga masuk banget. Rasa, apalagi coba di satu kota ini ada berapa item gitu loh. Dengan harga sekian, satu kota ada berapa item, sekian item, porsi udah cukup. Ini bagi yang suka pedas, yang nggak suka pedas juga udah aman lah. Ya, tinggal request aja kalau memang nggak suka pedas, tinggal di mention aja saya nggak mau pedas. Kalau mau pedas kita bisa. Itu custom. Ya, itu kan. tinggal bisa. Pak Eka, ini hal yang sangat sensitif sih, saya mau tanya. Apa yang menjadi nilai lebih nih, Pak Eka, dibandingkan orang-orang yang jual produk yang sama di luar sana dengan yang produk yang Pak Eka jual? Apa yang menjadi kelebihan? Kalau saya satu tentunya hygiene ya. Okay. Hygiene, karena standar hygiene ya. Karena background saya sendiri di food and beverage. Nah terus yang ini sayur, ya. Oh itu kreasi sendiri. Ya itu kreasi sendiri. Kedua porsinya lumayan, ya lumayan banyak untuk porsi kita ya. Dengan kita melihat harga perbandingan antara harga dengan porsi 13.000 dengan porsi yang bagus untuk lunch, ya. Itu. Oke. Jadi teman-teman hygiene itu penting ya, apalagi di masa-masa pandemik ya. Itu harus kalian perhatikan. Nah, masa-masa pandemik kita dilarang keluar kan, disarankan nggak keluar. Ya. Tapi mau makan makanan hygiene, ya nggak boleh keluar gitu kan. Jadi ya udah order di pakarnya, langsung hygiene datangnya gitu ya. Itu kelebihannya juga. Nah, kalau saya mah langsung tunggu di rumah. Saya kan malas ini ya. Saya ngerti sih, badan itu nggak bisa bohong sih. Ngerti sih. Enggak, maksudnya kalau sekarang musim sekarang kan udah makin lama makin gampang kan. Maksudnya udah di rumah aja, tinggal order terus ntar makanan datang. Ya selain kita emang ngurangin keluar rumah, takutnya kan terinfeksi nih, terus menginfeksikan orang ke orang lain gitu kan. Lebih baik kita diam di rumah, ya ada siap order, ya kan. Semua udah serba gampang sih sekarang. Ya. Nah ini rencana pas kedepannya pasti Pak Eka juga pengen naruh di Gojek, GoFood dan media sosial lainnya, jadi akan lebih gampang ya. Yes. Tapi untuk saat ini kalau kalian penasaran bisa hubungi WhatsApp beliau atau kunjungi Instagram. Instagram yang paling gampang ya, jadi bisa lihat gambar, bisa lihat hal-hal lainnya, detailnya. Jadi kalau Pak Eka, kalau minimum order nggak ada Pak Eka ya? Satu minimum pun? Order kalau untuk rice box ini dua ya? Ya, 2 box. 2 box minimal ya. Oke, 2 box minimal. Dan jadi kalau kalian berdua ya bisa order. Tapi ini emang habis makan haus. Habis makan haus. Apa kira-kira nih produk berikutnya apa nih Pak? Yang bisa menghilangkan haus saya nih Pak? Ada, bentar ya. Aku ambil ini. Wah ini produk lainnya dari beliau Pak Eka. Nah ini minuman Pak ya berarti? Minuman. Ini bisa langsung minum? Ya ini atau dicampur? Healthy drink ya. Healthy drink juga? Ya healthy drink, ini campuran superfood bipolen ya dengan fresh fruit sama fresh milk. Oke. Bipolen itu bukannya kalau misalnya kita beli produk-produk kesehatan itu yang maksudnya sorry ya, bipolen itu kan harganya lumayan mahal Pak, karena itu kayak dia itu kayak vitamin atau kandungan gizi yang ada di bipolen itu katanya emang bagus banget buat kesehatan kan gitu kan. Ya itu banyak kandungan-kandungan yang memang berguna untuk tubuh kita ya. Okay. Nah, jadi ini di mix Pak. Ini di mix. Jadi bipolen itu di mix pakai apa nih? Nah, kalau yang ini banana. Ini banana, bipolen, fresh milk. Oke. Kalau ini apa? Kalau ini mango. Ini mango. Ya, mango, yaudah. Mango, bipolen, fresh milk, itu aja. Oke. So kalau tahu sports ini berapa? Ini sports ini kalau banana itu beda harganya. Kalau banana itu 12.000, 250 ml. Okay. Kalau yang ini mango itu 14.000. Oh, lebih mahal dikit ya. Boleh dicoba nih, Pak? Silakan. Bayu banana ya. Banana. Cocok lah ya, banana. Saya suka mangga. Saya suka banana. Tapi ini bisa tahan berapa lama Pak Eka? Nah ini jadi begitu ada order kita baru bikin. Ya, karena ini memang semua bahannya dari bahan fresh semua ya, bahan segar. Jadi sebaiknya memang 12 jam kita harus minum.
Jujur PK ini enak banget PK. Ini kenapa ya? Itu no sugar ya? Ini kenapa manisnya ini beda ya, manisnya beda ya? Ini manisnya beda. Ini manisnya dari apa, Pak? Manisnya dari bipolen. Ya. Berarti di sini Bapak nyampurin gula lagi nggak? Enggak. Pure bipolen. Pure bipolen. Oh, man. Berarti dengan bipolen aja tuh manisnya bisa begini, Pak. Ya, asik banget ya. Jadi kayak manisnya itu bukan kayak ada manis-manisnya ya. Manisnya alami. Itu lain. Itu lain. Cuma ini manisnya alami terus sama dia ada kayak asam ya, dikit. Karena kita pakai bipolen ini ya, trigona. Trigona itu kalau di Bali dibilang kele ya, madu kele. Oh, madu yang kadang-kadang tuh ada asam. Kadang madu kan biasanya identik manis nih. Kadang waktu itu saya pernah nyobain juga ada madu kok ini rasanya asam ya, agak kecut ya. Oh, berarti ini bipolennya. Oh, pantesan. Oke. Teman-teman nih kalau saya pribadi recommended banget ya. Yes. Ini nggak kalah nih sama smoothies di kafe ini. Tinggal tambah es aja nih. Benar-benar. ini soalnya uniknya sih kalau misalnya kita smoothies buah terus yang biasanya kan smoothies fresh milk terus ada sugar kan. Cuma ini sugarnya diganti sama si bipolen. Itu sih uniknya. Guys, kalian tahu nggak? Ini tuh harga berapa, Pak? Yang banana 12. 12 itu 14. Kalian bayangin ya. 12.000, 14.000. Kalian tuh dapat bipolen. Bipolen tuh kalau misalnya penjelasan kita masih kurang menarik, kalian bisa cek lagi di di Google bipolen itu apa. Jadi kalau misalnya kalian bipolen itu apa sih kok kayaknya ini tuh kadang-kadang di beberapa produk kesehatan mahal. Ini ditonjolin banget bipolen ini, Pak ya. Ya, itu nilai lebihnya lah ya. Yes. Kalian mau sehat, mau enak, nih. Jadi bipolen biasanya kelihatan agak pasir-pasir. Kelihatan kayak pasir-pasir, ini memang bipolennya. Makanya kita benar-benar ini kreasinya Pak Eka sendiri atau? Iya, kreasi saya sendiri. Tapi ini termasuk bestseller nggak, Pak? Termasuk bestseller. Ya. Oh ya, kita belum nanya bestseller makanannya nih. Berarti rice box itu termasuk bestseller juga. Rice box yang betutu bestseller. Ya, iya sih. Ini bestseller sama kalau yang bipolen itu banana sama mango. Iya sih. Saya suka banget sih. Ya sih saya lihat memang ayam ayam betutunya itu memang khas banget sih, Pak. Kalau orang-orang luar itu yang bukan dari Bali itu biasanya sih pasti pengen nyobanya ini. Karena kalau ayam panggang kan biasanya ada di mana-mana ya, tapi memang rasa tetap beda ya. Cuma kalau ayam ini memang beda. Ayam panggangnya sambalnya secret loh. Iya. Dia itu pakai terasinya atau terasi spesial loh itu. Tapi kalau di Bali sendiri ya, emang sambal ini famous karena terasinya ya. Terasinya itu udah orang tuh kalau orang Bali bilang, wah seru Lombok nih. Memang saya bikin beda ya. Produk-produk saya semua saya bikin beda. Saya nggak mau antara produk saya dengan produk orang itu sama. Ya, itu saya nggak mau. Jadi benar-benar kita bikin beda. Sesuatu yang beda ya. Ya. Termasuk bipolen smoothie saya bikin beda semuanya. Jadi orang-orang bikin smoothie ya udah itu aja karena saya juga punya basic bar ya. Bikin smoothie-nya seperti apa, yang seperti yang di bar-bar udah tahu kita. Ya. Makanya saya bikin yang super beda. Seperti ini ya. Nah, kita ada varian yang lain juga. Kita ada ada lagi yang ada varian yang lain. Kayak ada green tea. Ya. Ada green tea, ada avocado, ada pineapple. Nah, kalau ini minimum ordernya berapa nih, Om? Ini dua aja. Dua aja bisa loh. Ini pagi hari, siang hari, sorenya boleh 3 berarti. Bipolen itu value-nya lumayan, dengan harga sekian kalian dapat bipolen itu udah banget ya. Melebihi value yang harusnya kalian dapatkan lagi. Ya, kalau mau tahu bipolen ada di sebelah. Yang mana sih, Pak? Yang di kotak. Oh, yang ini. Oke. Jadi ini bipolen saya ambil langsung dari peternakan. Oh, Bapak punya peternakan lebah juga? Saya punya peternakan di Lombok ya. Saya kerjasama dengan ponaan di Lombok. Jadi saya minta dikirimi bipolen. Jadi bipolen ini sebenarnya makanannya si anak lebah. Si larva lebah itu yang di ini sekarang jadi ini. Oh, bayangin ya, makanya ini lebah nyari nutrisi buat anaknya, jadi nutrisinya kita makan. Tapi ini memang harus tahu skill khusus, Pak, yang ngolahnya ya. Kalau salah ngolah ini bisa salah rasanya. Ya, rasanya salah pasti. Jadi nggak boleh terlalu banyak, nggak boleh terlalu sedikit, biar kombinasinya bagus. Oke, berarti memang kalau ini nih sensitif ya, jadi harus dari ahlinya ya. Yang basicnya bar, makanan, minuman, hasilnya ini. Jadi nggak perlu diraguin lagi lah ya, aman lah gitu. Oke, berarti
Tapi kalau Bapak ini madunya juga ada dong? Madunya ada. Di sebelah. Oh, yang ini. Oke. Sekalian ternyata ini kita langsung keluarin aja ya. Ini ternyata Pak Eka produknya Nggak hanya makanan. luar biasa. Bapak ini bisnismen banget ya. Jadi ternyata di awalnya ngeluarin makanan, ternyata di belakang produknya banyak loh. Oke. Pertama, yang tadi saya bilang terasi ini. Nah, ini import bukan import dari luar negeri sih. Enggak, ini diimpor dari Lombok. Ini terasi Lombok ini memang famous banget. Didatangin dari Lombok. Ini hanya 11.000 saja. Kalian bisa dapetin yang 11.000 nih bisa pakai berbulan-bulan kayaknya. bisa pakai berbulan. Karena pakai dikit aja udah berasa. Ya. Jadi kalian teman-teman bisa lihat. Nah, ini logonya bapaknya. Nah, terus apa lagi nih Pak? Oh, sorry, ada ini madunya. ada madu. Ini madu kle. Ini yang 500 mililiter. Ini berapa segini? Ini 300.000 saja. 300.000, tapi ini original ya. Original. Ya karena dijamin 100% original. Original. Nice. Garanti loh. Lalu itu. selain makanan juga ada sabun. Ini ada sabun. Nah, tuh. Sabun lebah. Jadi kalau kita pakai sabun nggak dicari lebah. Jadi ini sabun apa nih Pak? Ini seperti ya sabun kita kan Sabun mandi kan, Pak? Sabun mandi. Ah. Sabun mandi. Jadi kita juga gunakan sabun ini udah lumayan lama ya. Ya, jadi ada campurannya di sini, ada BB POM juga. Oh, berarti aman dong, udah Aman. resmi. Sudah ada izin resmi. Ini juga bahan-bahan yang digunakan ada di belakang. Jadi detailnya ada di sini ya, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang pengen sabunnya Pak Eka, bisa lihat di Instagram juga ya. Sama Pak ya Instagramnya? Oh, bisa ya. Jadi mungkin ya kulit nggak cuma tadi kan perut udah dikasih makanan, terus kasih minum vitamin udah. Jadi kulit juga butuh. Jadi perlu perawatan. From inside and outside. Kayak iklan-iklan mahal. Kayak iklan lagi. Oke deh teman-teman, Pak Eka terima kasih banyak. Ya. Jadi Oke, Pak Eka, thank you. dari kami Thank you banget. Banyak. rata-rata nilai kami 9-10 untuk ini. Ya. Makanannya luar biasa, kalian harus coba. Ada makanan khusus buatan dari Pak Eka yang nggak ada di mana-mana. Sayurnya itu kalian harus coba. Ayam betutunya juga enak banget. Jadi kalian harus coba, khas banget, khas Bali. Ada sambal matah dan lain-lain. Dan untuk detail mengenai harga, kalian bisa hubungi Pak Eka langsung atau kunjungi Instagram mereka. Ya. Ada di deskripsi di bawah ini. Oke, teman-teman, terima kasih telah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat dan kalau kalian suka, please like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye. Peace.